Terkait dengan 17 plus 8, itu sebenarnya draft, dan kalau dibilang itu masih tumpang tindih. Idenya jelas, tegas, pasti, dan bagus. Tapi redaksinya itu harus disesuaikan dengan para pakar untuk bisa ini. Apakah itu akan diwujudkan? Pasti akan diwujudkan. Yang ada dalam tanggung jawab saya hanya Guru Gembul Channel dan Gembulikum. Assalamualaikum Baraya, selamat datang kembali di Gembulikum. Yang disampaikan oleh Bapak Guru Gembul tadi adalah soal mahasiswa sebagai agen of change, agen perubahan. Nah, cerita sedikit, kami sebagai badan eksekutif mahasiswa dan mahasiswa Politeknik Negeri Sriwijaya kemarin melakukan aksi di depan DPRD Provinsi Sumatera Selatan, dan kami berhasil membuat Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan menerima tuntutan kami dan bersumpah akan menyampaikan ke pusat, bersumpah dengan Al-Quran. Dan juga Bapak Ketua DPRD kemarin mengajak perwakilan dari setiap badan eksekutif mahasiswa di setiap kampus Sumatera Selatan untuk datang menemui langsung daripada DPR RI. Nah, kemarin kami dari badan eksekutif mahasiswa telah menyampaikan aspirasi sampai ke pusat, kawan-kawan. Kemarin kami menyampaikan aspirasi ini bertemu dengan langsung dengan Menteri Pendidikan Tinggi, Prof. Ryan. Lalu yang kedua, kami juga menyampaikan kemarin kawan-kawan ke Wakil Ketua DPR RI dan Komisi 10 DPR RI. Nah, pertanyaannya adalah kepada Bapak Guru Gembul. Menurut Bapak, apa penyebab semua masalah ini terjadi? Dan apa yang bisa menyebabkan hal ini berhenti? Oke, mungkin itu cukup dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi langsung nih Pak, langsung perwakilan dari Badan Eksekutif Mahasiswa bertanya, gimana sih Pak menurut Bapak terkait penyelesaian akan adanya demonstrasi-demonstrasi yang ada? Dipersilahkan Pak. Suara saya jelas nggak sih? Jelas. Cek. Ini lebih jelas atau ini lebih jelas? Yang tadi dekat lebih jelas. Yang mana? Kayak gini. Yang gini? Iya. Soalnya tadi mahasiswa dan moderator ketika mic-nya gini tuh nggak kedengeran di sini. Jadi saya catat sedikit-sedikit. Pertanyaan barusan dari seorang aktivis, saya tebal. Pertanyaan dari aktivis, ini kenapa semua ini bisa terjadi dan bagaimana? Kan saya tuh sudah berbicara dan memaksa keluar anggota DPR, ketua DPRD, yang kemudian juga sampai ke Kementerian Pendidikan Tinggi dan lain sebagainya. Pertama gini nih ya, kalau dikatakan bahwa mereka sampai harus mau bersumpah di atas Al-Quran, pejabat-pejabat di Indonesia itu korupsinya Al-Quran. Korupsinya itu kuota haji. Jadi mereka yang berhaji dan sumpah di atas Al-Quran, itu sebenarnya gak harus kita percaya dulu. Belum tentu gitu juga. Karena kemampuan mereka untuk korupsi itu bahkan menginspirasi Dajjal untuk muncul lebih awal. Nah, tapi saya ucapkan selamat dan terima kasih kalau misalkan ada mahasiswa-mahasiswa kita yang sampai ke sana, ke anggota DPR, ke menteri dan sebagainya. Tapi ada satu catatan yang kecil, dan ini umum terjadi di sebuah negara yang dikuasai oleh demagog. Apa itu? Karakteristiknya adalah rakyat itu hanya diambil suaranya, lalu setelah diambil suaranya dijadikan alat legitimasi, tapi dia sebenarnya sama sekali tidak akan didengarkan, dipenuhi aspirasinya. Karena anggota DPR itu berasal dari partai politik, dan semua anggota partai politik itu mengabdi pada ketua umumnya. Karena mereka yang ngasih makan, ketua umumnya yang ngasih makan.
Makanya kalau misalkan kita teriak-teriak perampasan aset, itu sejak belasan tahun nggak digubris. Kenapa? Karena kata ketua partainya jangan, nanti anak saya kena. Jadi selalu seperti itu. Nah, jadi langkah awalnya apa? Hal pertama adalah terima kasih karena sudah mau menyuarakan rakyat dan suara rakyat dan sudah sampai pada level itu, tetapi jangan berpuas hati. Jangan dengar janji mereka. Nilai wujud kerja nyata mereka, bukan janji. Hanya gara-gara mereka sudah berjanji di atas Al-Quran, hanya gara-gara mereka sudah menyandrakan anak mereka dikasihin sebagai sandera misalkan, jangan percaya pada janji. Tapi kita tunggu buktinya. Kalau kita sudah terima buktinya, baru kita percayai. Begitu. Nah, jadi apa ini mulanya tuh dari mana di Indonesia menjadi chaos seperti ini tuh? Sebenarnya Indonesia tuh sejak zaman dulu rakyatnya itu dibodoh-bodohin terus. Dan itu udah lumrah. Tapi kenapa Indonesia sekarang chaos seperti ini? Itu dimulai sejak kapan coba? Sejak? Ada yang ingat? Hah? Oh bukan. Itu adalah akumulasi. Sebelumnya sudah ada kasus Indonesia gelap, kabur aja dulu, pagar laut, tambang nikel, kemudian siapa itu? Verdi Sambo dan lain sebagainya. Ini sebenarnya adalah akumulasi. Kemarahan kita itu berpuncaknya itu tepatnya itu ketika Pak Prabowo mencalonkan Gibran sebagai wakil presiden dan harus mengubah konstitusi. Sejak saat itu kita tuh demo terus-terusan. Ya kapan kita berhenti? Ya sampai ketika pemimpin-pemimpin kita itu mau ada di bawah kaki kita. Sampai kapan kita berjuang sampai kedaulatan ada di tangan rakyat. Jadi, apakah perjuangan ini akan berakhir? Perjuangan ini hanya akan berakhir kalau kita menang. Sebelum rakyat menang, jangan pernah berhenti untuk berjuang. Dan bagaimana cara berjuangnya? Bukan hanya demo. Penting ya, bukan hanya demo. Karena apa? Karena sekarang ketika kita lompat dari satu isu ke isu yang lain, kita berantem dari satu urusan ke urusan yang lain, sebenarnya banyak sekali masalah di Indonesia. Coba masalah apa di antaranya? Lahan pertanian kita menyempit sehingga dalam 20 tahun ke depan kemungkinan kita akan kelaparan atau tergantung pada impor makanan dari luar. Kemudian masalah berikutnya apa? Masalah berikutnya adalah krisis energi. Kita sampai sekarang nggak bisa menghasilkan energi yang ramah lingkungan dan nggak bisa menghasilkan energi yang baik dan efisien. Terpaksa 10 tahun ke depan kita akan ngambil energi dari Cina. Bayangin, kalau misalkan listrik dan mic yang ada di sini harus ketergantungan sama Cina. Cina marah, listrik itu dimatiin semua. 10-20 tahun ke depan kita akan menjadi seperti itu. Bayangkan, sekarang Korea sedang mengembangkan nanoteknologi. Jepang sedang mengembangkan energi hidrogen. Amerika Serikat dengan artificial intelligence. Cina dengan komputer super kuantum dan lain sebagainya. Indonesia sampai batas mana? Indonesia masih bergumul dengan para koruptor. Ini sebegitu besarnya masalah di Indonesia. Nah, karena itu jangan berpikir bahwa perjuangan kita itu hanya pada perjuangan demonstrasi menuntut pihak lain untuk berbenah. Satu-satunya jalan adalah dengan begitu banyaknya masalah, kita juga harus menyelesaikan dengan begitu banyak solusi. Seluruh rakyat Indonesia, masing-masing per individu harus berjuang sesuai dengan kompetensinya masing-masing. Di sini ada orang yang jago banget dalam kemandirian finansial. Di sini ada yang jago komputer, ada yang jago ngehack, ada yang jago demo, ada yang jago masak, ada yang jago untuk main game curang. Di sini banyak kan orang-orang yang seperti itu. Setiap kemampuan keahlian dari kalian kembangkan sampai tetes darah penghabisan, sampai puncak kesuksesan, agar Indonesia di masa depan punya banyak solusi. Jadi salah satu masalah kenapa reformasi, kenapa restorasi, revolusi di Indonesia selalu gagal adalah kenapa? Karena kita tuh selalu menuntut pihak lain untuk berubah. DPR ganti apa ganti? Ya oke, itu memang kewajiban. Tapi yang lebih penting setelah itu terjadi apa?
DPR tumbangkan, kita yang layak untuk menggantikannya. Presiden ditumbangkan, kita yang layak menggantikannya. Dan untuk menciptakan kelayakan itu, berarti kalian harus memulai menciptakan kualitas diri yang terbaik. Itulah perjuangan hakiki dari kalian. Terima kasih. Luar biasa sekali. Bagaimana Kak? Apakah menjawab pertanyaan yang telah disampaikan pada Pak Gembong? Menjawab dengan jelas. Oke, teman-teman, kita akan buka lagi sesi tanya jawab ya. Bagi yang ingin bertanya, jangan lupa angkat tangan. Angkat tangan, terus kenalin diri kalian, oke? Aku lihat dari belakang. Oke, jangan angkat tangan sebelum 1. Siap semuanya? Oke, yang ingin bertanya dalam hitungan 3, 2, 1. Oke, yang depan. Silakan. Selamat siang teman-teman dan Bapak Guru sendiri. Salam kenal, saya Valencia dari jurusan D4 Teknik Mesin Produksi dan Perawatan Maba tahun 2025. Jadi izin Bapak untuk memberikan pertanyaan. Pada tanggal 1 September kemarin, artis dan influencer itu membuat tuntutan 17+8 terhadap DPR. Nah, 17 tuntutan dengan deadline 5 September dan 8 tuntutan dengan deadline 31 Agustus 2026. 17+8 tuntutan ini sudah disampaikan ke DPR pada tanggal 49 2 hari yang lalu, dan kemarin juga DPR sudah melakukan sidang dan mempunyai hasil untuk 17 tuntutan tersebut. Menurut Bapak, apakah tuntutan 17+8 sudah dapat dikatakan terrealisasikan oleh DPR? Dan apakah Pak Lumbus sendiri sudah puas dengan keputusan tunjangan yang telah didapatkan oleh DPR? Karena tunjangan awal itu kalau tidak salah sebesar 104 juta, lalu sekarang sudah dipangkas menjadi kurang lebih 65 juta. Terima kasih Bapak. Wow, oke. Ini pertanyaannya kembali dari kali 17+8, oke? Gimana Pak nih tanggapannya? Terkait tuntutan 17+8. Iya, 17+8. Gini nih ya, seandainya anggota DPR kita tidak digaji sama sekali, mereka itu tetap untung besar. Jika mereka tidak digaji dan mereka tidak korupsi, mereka tuh tetap dapat penghasilan yang sangat besar. Karena apa? Karena mereka memonopoli informasi. Sering banget saya kemukakan. Di ujung jalan sana itu, misalkan ya, ada hutan. Hutan itu baru sedikit demi sedikit digarap oleh rakyat. Anggota DPRD di sini, hanya merekalah yang tahu bahwa di situ tuh akan dibangun pertambangan nikel. Gak ada satupun warga yang tahu. Jadi warga di situ yang punya kebun, mereka ada yang nawar tanah, Pak ini tanah di sini berapa? Ya, tanah di sini mah ada saya juga penggarap awal, ini sok aja kalau ada yang mau mah Rp3.000 semeter. Karena ada anggota DPR yang tahu, dan dia hanya satu-satunya yang tahu bahwa dalam tahun depan itu akan diubah menjadi tambang nikel, maka ya sudah dia bilang, ya udah Pak, saya beli ini tanahnya borong ya, 1 hektar misalkan. Tapi 1 hektar jadi 1 meternya Rp2.000 ya. Iya. Setelah dia beli, tahun berikutnya dia jadi tambang, bla bla segala rupa kayak gitu. Kemudian di situ ada mes, ada kos-kosan, ada pabriknya, ada smelternya dan lain sebagainya. Akhirnya apa? Tanah di situ yang awalnya 3.000 sama dia dijual jadi 30 juta. Bisa? Bisa. Dan itu kejadian, dan itu banyak kejadian. Karena apa? Karena anggota DPR tahu informasi. Nah, seandainya dia nggak digaji sekalipun, seandainya dia nggak korupsi sekalipun, dia tuh bisa dapat uang dari situ. Jadi sebenarnya akses atas informasi itu sangat penting. Tidak ada yang tahu tentang makan bergizi gratis. Tidak ada yang tahu.
Tapi karena dia anggota DPR, dia tahu. Maka ketika makan bergizi gratis, baru akan diwacanakan, dia langsung bikin timnya, dia langsung bikin perusahaan tukang masaknya, dia langsung bikin cateringnya. Ketika dikeluarkan, dia yang pertama langsung ngajuin proposal sebagai orang yang mengeksekusinya. Bisa seperti itu? Bisa. Dia dapat gede banget. Bahkan seandainya dia tidak korupsi, seandainya dia tidak dapat tunjangan. Jadi sebenarnya DPR itu bukan hanya soal duit, tapi soal informasi. Akses atas informasi. Bahkan mereka biasa selama ini menjual pada pengusaha-pengusaha paling kaya di Indonesia. Makanya pengusaha-pengusaha di Indonesia itu duluan tahu. Indonesia misalkan, ketika Indonesia baru mau krisis, biasanya IHSG udah jatuh. Ibu Sri Mulyani baru berencana, belum ngomong ke siapa-siapa, baru berencana mau mundur atau meminta untuk mundur, itu IHSG udah jatuh. Kenapa? Karena para pengusaha udah tahu duluan. Kenapa? Karena mereka biasanya jual beli informasi dari para pejabat publik kita. Nah, jadi hal pertamanya itu. Makanya yang diawasi itu sebenarnya bukan hanya soal duitnya. Duitnya 100 juta sebulan itu kecil sekali buat mereka. Kecil. Bayangkan, satu orang mau jadi anggota DPRD di sini saja, itu tembus 1 miliar, 2 miliar. Di partai gurem. Itu segitu. Jadi kalau misalkan mereka minta gaji 100 juta, itu kecil banget. Gak akan memenuhi. Tapi mereka tahu bahwa kalau jadi DPR, mereka punya penghasilan yang jauh lebih besar daripada itu. Makanya perhatian kita tuh sebenarnya bukan hanya soal duitnya, bukan soal tunjangannya, tapi akses mereka terhadap informasi. Hal pertama. Kemudian yang kedua, terkait dengan 17+8, itu sebenarnya draft, dan kalau dibilang itu masih tumpang tindih. Idenya jelas, tegas, pasti, dan bagus. Tapi redaksinya itu harus disesuaikan dengan para pakar untuk bisa ini. Apakah itu akan diwujudkan? Pasti akan diwujudkan. Tapi caranya akan ngibulin kita. Caranya gini nih, ini sederhananya. Ini khas di Indonesia dan kalian semua di sini ngalamin itu. Misalnya begini ya, waktu kalian sekolah, kalian tuh ditakut-takutin sama guru. Kalau nilai kalian di bawah 70, kalian harus remedial. Begitu kan? Maka apa yang terjadi? Kalian semua ternyata nilainya di atas 70. Bukan karena kalian tambah pinter, tapi karena guru katrol nilai. Di Indonesia banyak kampus-kampus yang akreditasinya tuh A. Bukan karena kampusnya bagus, tapi karena meluluskan mahasiswa lebih dari setengahnya di atas cum laude. Dulu angkatan saya untuk cum laude itu setengah mati. Begadangnya tuh 4-5 hari untuk dapat cum laude. Sekarang mudah sekali dapat cum laude. Karena apa? Karena nilainya diinflasikan. Jadi bukan orangnya ditambah pinter, tapi strata dapat nilainya dipermudah. Termasuk juga misalkan Indonesia itu bagaimana cara menurunkan angka kemiskinan? Bukan orang miskinnya yang berkurang, bukan. Tapi standar kemiskinannya yang diturunkan. Sekarang orang yang punya penghasilan Rp20.000 sehari disebut tidak miskin. Padahal 20.000 tuh berarti kalau makan sekali makan aja Rp7.000, 20.000 tuh kurang. Sekali makan, iya kan? Tapi kalau misalkan makan 2 hari sekali, itu tuh udah kehitung tidak miskin. Jadi skenario dan skema yang digunakan oleh pejabat-pejabat kita tuh caranya seperti itu. Itulah pula yang mungkin nanti akan dilakukan untuk mengatasi 17+8. Tarik TNI. Oke, TNI akan mundur yang berseragam. Yang pakai baju preman mungkin masih akan bertahan di situ. Nah, misalkan begitu. Kemudian misalkan tunjangan DPR akan dikurangi. Nanti ada jenis tambahan apa bonus lah, insentif lah. Tetap akan segitu, tapi namanya hilang, namanya diganti. Biasanya sih gitu. Saya tuh pernah jadi kepala sekolah.
pernah jadi kepala sekolah. Kemudian muncul dari dinas aturan. Sekarang sekolah tuh harus digratiskan, semuanya dari pemerintah. Sekolah tuh langsung rapat gimana caranya dapat duit mumut dari siswa, tapi namanya bukan SPP. Pungutannya harus ada, tapi namanya diganti. Nah, itulah yang mungkin akan terjadi di Indonesia. Jadi mereka ketakutan, dan kemudian akhirnya mungkin mereka akan, oke, dikabulkan, ini nanti tunjangan akan dikurangin, kemudian perampasan aset dan sebagainya akan diupayakan dan sebagainya, tapi kawal terus. Karena mereka itu biasanya menggunakan istilah-istilah dan nama-nama baru. Maka dari itulah kita tuh harus update terus pengetahuan agar kita terus-terusan bisa mengawal kebaikan dan kita bisa melarang kejahatan muncul kembali dalam bentuk yang lain. Terima kasih. Luar biasa.